'cause I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel Cahaya Firman. Kita kembali lagi di hari Sabtu ya, Sabtu malam Minggu. Ini adalah pengajaran terakhir di minggu ini ya, dengan narasumber kita di acara Belajar Ibrani bersama dengan Bapak Erikson Ritonga. Kita di pertemuan ke-11 ya, dan judul kali ini adalah Word Structure of Sores ya. Sores itu adalah kata dasar ya kalau nggak salah ya, atau root ya, akar kata. Oke, nanti kalau pengen jelasnya akan dijelaskan oleh narasumber kita ya, tentu saja pengajar kita, lecturer kita, yakni Bapak Erikson Ritonga. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini, sehingga kami kembali bersama-sama di Zoom meeting pada malam hari ini untuk mendengar pengajaran dari hamba-Mu Bapak Erikson Ritonga. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mempelajari apa yang beliau sampaikan dan mampukan beliau sebagai seorang pengajar, berikan beliau kesabaran juga untuk mengajar bahasa yang Engkau turunkan kepada bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel ya Tuhan. Selalu naungi beliau dan juga kami dengan Roh Kudus-Mu, agar acara pada malam hari ini lancar tanpa ada halangan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat sebentar ya profil singkat dari pengajar kita, yakni Bapak Erikson Ritonga. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Sema Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Day Spring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama.
demikian tadi profil singkatnya, dan beliau juga uh, udah tidak perlu dilakukan lagi ya, dan apalagi visinya ya, agar kita semua mengerti bahasa asli Alkitab ya, terutama Perjanjian Lama. Ya, kita sapa dulu Pak Erikson. Shalom Pak Erikson, selamat malam. Salam Pak Agus, selamat malam Bapak Ibu. Ya, ya silakan ke materinya Pak Erikson tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Kembali kita jumpa lagi ya dalam belajar bahasa Ibrani ya. Minggu lalu kita tidak belajar bahasa Ibrani karena negara kita Indonesia merayakan hari kemerdekaan ya Bapak Ibu ya. Ya kita merdeka, tetap merdeka ya. Dan kita mengisi kemerdekaan ini dengan cara belajar ya. Tentu saja yang kita pelajari saat ini adalah pelajaran mengenai bahasa Ibrani yang adalah bahasa Alkitab Perjanjian Lama kita ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan semakin mengenal Tuhan dan semakin dalam lagi mengenal kebenaran Tuhan dari kata-kata, setiap kata-kata yang ada terkandung dalam Alkitab kita, khususnya Perjanjian Lama, lewat bahasa Ibrani ya, lewat eksegesis dan lewat filosofi Ibrani. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya, mengenai sores ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar sores, dan inilah sebenarnya yang kita akan temukan dan kita akan hadapi setiap kita belajar bahasa Ibrani ya. Sores itu adalah akar kata. Jadi semua kata-kata yang dalam bahasa Ibrani itu memiliki akar kata ya. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia kata dasarnya gitu ya, kata dasar. Tapi akar kata. Dari akar kata ini, dari satu kata ini terbentuk nanti beberapa kata ya. Dan beberapa kata baik itu nanti kata benda gitu ya, kata sifat, nanti dari satu kata, satu akar kata. Dan akar kata dalam bahasa Ibrani itu asalnya itu dari kata kerja, tunggal, orang ketiga tunggal, laki-laki atau maskulin. Jadi kata kerja itu bentuknya maskulin, tunggal, itulah dasar akar kata dalam bahasa Ibrani ya. Dalam bahasa Yunani ada namanya stem gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi dalam bahasa Ibrani itu namanya sores ya. Baik, saya akan share screen ya Bapak Ibu ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, kita akan belajar mengenai sores ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan saya akan share screen. Oke. Iya. Ya Bapak Ibu ya. Kita akan belajar dan saya akan mengingatkan mengenai aksara Ibrani ya Bapak Ibu Saudaraku. Karena ini kita harus hafal ya. Dan nanti kita akan melanjutkan, mau nggak mau kita harus kita hafal. Oh maaf ya Bapak Ibu ya. Saya stop dulu sebentar Bapak Ibu ya. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Kita belajar aksara ya. Kita kembali mengingatkan ya. Yang pertama itu alef ya Bapak Ibu ya. Alef itu paleonya kepala sapi ya. Terus ada bet, paleonya itu tenda atau rumah ya. Ada lamet, ada gimel, itu seperti kepala kaki unta. Terus ada dalet, dalet itu seperti pintu ya, pintu kemah ya.
jadi pintu kemah yang tergantung. Terus ada he, itu tangan terangkat ya Bapak Ibu ya. Ada pap, pap itu paku atau pasak dalam tenda. Ada jain, jain itu senjata ya Bapak Ibu Saudaraku atau alat. Terus ada head, head itu seperti tembok atau pagar ya. Ada tet, tet itu seperti keranjang ya Bapak Ibu. Ada yot, yot itu seperti lengan ya, lengan tangan ya. Terus ada kaf ya, ada lamet ya, ada mem, nun, samek, ain, pe, sade, kop, res, sin, tak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini aksara Ibrani memiliki paleo dan gematria. Gematrianya itu ada di sini misalnya alef itu ada 1, beit ada 2, misalnya ada yod, yod itu 10 ya, untuk kaf 20, lamet 30, mem 40 ya. Tapi dia langsung ke kop, dia udah 100. Kop itu 100, dan res itu 200, sin 300, dan tab 400 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dasarnya nanti kita memahami dalam pembelajaran selanjutnya. Dan ini sangat penting kita perhatikan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus kita sudah belajar nikut ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nikut ada kamats ya, ada patah, ada segol, ada sere, ada spa, ada hirik, hirik yot, kolom, kolom pap, kubuts, dan surek ya. Dan ini juga harus kita mempelajarinya, hafal ya Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa membaca ya, karena ini adalah vokalisasi dalam bahasa Ibrani ya. Dan sebelumnya kita sudah belajar juga mengenai matres leksionis ya. Matres leksionis itu vokal pertama setelah bangsa Israel keluar atau dikembalikan ke tanah perjanjian dari Babel, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu zaman itu yang membuat itu adalah zaman Esra ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus kita juga sudah belajar mengenai spa ya, spa silent dan moving spa ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan di situ kita juga belajar kata tamats, kata patah, kata segol ya Bapak Ibu Saudaraku ya, seperti ini ya. Dan ini untuk kata patah, ini untuk atap tamats, atap segol ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan belajar sores ya. Sores itu adalah akar kata ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dalam bahasa Ibrani, akar kata itu pada umumnya itu terdiri dari 3 huruf ya, atau 3 aksara umumnya. Dan sekalipun nanti ada 2 ya. Jadi akar kata dalam bahasa Ibrani itu umumnya itu terdiri dari 3 ya, 3. Oke, itu namanya sores ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sores atau akar kata. Dan akar kata yang ada 2 seperti contohnya alef, het ya. Alef, het ini ak ya, ak bacanya ak ya. Terdiri dari soresnya alef dan het ya. Terus kata yang kedua ada yat, yod dan dalet ya. Akar katanya itu yod dan dalet begitu ya. Terus ada ab ya, ab. Alef, bet. Ini akar katanya alef, bet, ab ya. Terus ada ir ya, ir. Ain, res ya. Bapak Ibu, untuk hirik yod ini adalah vokalisasinya ya, vokalisasinya. Tapi akar katanya itu ain, res ya. Atau kalau dalam bahasa lamanya tanpa nikut, dia ain, res ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi soresnya itu terdiri dari 3 aksara atau 2 aksara. Dan sores itu tidak dihitung dari vokalisasi, misalnya tadi hirik yod dan matres leksionis ya. Nanti kita
lebih paham mengenai itu. Baik, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya. Sores ya, akar kata. Jadi Bapak Ibu dari kata satu akar kata itu akan dia berubah beberapa kata tergantung binyan dan konjugasinya ya. Contohnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya, akar kata katap ya, katap ya. Katap itu akar katanya dia kap, tet, dan bet ya. Katap ya, kap, tap, dan bet ya. Jadi katap ini artinya menulis ya, menulis. Dia orang laki-laki tunggal menulis. Katap. Jadi akar katanya itu adalah katap. Ini katap ya. Kap, tap, dan bet. Itu bentuk kal, binyan kal ya. Ini binyan kal. Jadi dia ada beberapa binyan ya. Dalam bahasa Ibrani itu ada 7 binyan ya. Jadi soresnya kap ya. Kap, tap, dan bet ya, ini soresnya. Dia nanti berkonjugasi atau berinfeksi nanti tergantung binyan, tergantung personalnya, dan tergantung nanti konjugasinya ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, sekarang ini kita belajar mengenai katap ya. Soresnya ini katap. Katap ini artinya menulis ya. Katap itu binyannya kal, dia akan ditulis dia telah menulis. Dia orang laki-laki tunggal telah menulis. Dari situ akar katanya, katap ya. Terus untuk binyan PL-nya, binyan PL ya. Jadi dalam bahasa Ibrani ada 6 binyan ya. Binyan itu artinya moodnya ya, atau moodnya, atau moodnya atau rasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Binyan PL. PL jadi dia menjadi kitab. Kitab ya. Kitab dia itu memahat atau mengukir ya, atau menggambar gitu ya. Kitab gitu ya. Tadi menulis ya, menulis. Sekarang dia memahat atau menggambar. Kitab gitu ya. Terus untuk binyan hipil ya, itu hiktip ya, hiktip ya. Itu dia mendikte ya, mendikte ya. Misalnya saya seorang guru dan menyuruh murid-murid saya menulis, tulis ya, gitu. Itu mendikte. Jadi itu dari kata katap ya, dari akar kata katap ini ya. Terus untuk binyan hitpael. Hitpael itu dua orang ya, atau bersaut-sautan seperti itu ya. Hitpael itu bersaut-sautan ya, atau resipokal gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Hit katep. Hit katep. Dia berkoresponden. Artinya ini dilakukan oleh lebih dari satu orang ya. Jadi dua orang begitu Bapak Ibu Saudara ya. Itu namanya binyan Hitpael. Terus untuk binyan nithal ya. Ya, dari kata-kata tadi, kata dasarnya katap atau soresnya katap, dia akan berubah menjadi niktap, ya, niktap, ya, niktap. Artinya itu sudah ditulis atau bisa diartikan surat, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, sudah ditulis, ya, surat, gitu ya. Terus untuk binyan pualnya, dia jadi kutab, ya, dia sudah terukir, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini dengan ini bentuk aktif dan ini bentuk pasif seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Terus untuk binyan hukal ya, huktab ya, dia telah mendikte ya, atau maaf dia telah didikte ya. Jadi dia pasif. Ini jadi pasif ya Bapak Ibu Saudara ya. Sedangkan ini adalah aktif ya. Oke. Jadi di tengah-tengahnya dia itu ada hitpael ya, di tengah-tengahnya ini ada hitpael. Ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya.
Jadi ini ke sini, ya, dan ini ke sini. Ini pasifnya, sedangkan yang di atas ini adalah aktifnya. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu dari kata katap ya, dari kata katap tadi ini, dari kata katap ini dia berkonjugasi atau dia berinfleksi dalam bentuk binyannya ya, dari kata katap. Begitu ya. Jadi ada di dalam 7 binyan dari kata katap tadi itu dia berinfeksi atau berubah menjadi 7 bunyi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini dari kata katap ya. Dari kata katap itu dia akan berubah menjadi 7 dalam 7 binyan ya. Jadi dia berubah, berinfleksi gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi seperti ini tadi katap ya. Dan itu bukan di situ saja, nanti Bapak Ibu Saudaraku, katap ini juga akan berubah lagi, berinfleksi lagi sesuai dengan pronoun personal pronounnya sama tensisnya ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi dalam bahasa Ibrani dia ada 7 binyan. Ini 7 binyan ya. Tadi kita sudah baca ada kal, nipal, piel, pual, hitpael, hipil, kupal ya. Ada 7 konjugasi ya. Ada katal, yiktol, pegatal, payiktol, partisipal, infinitif dan imperatif. Ada 7 subjek ya, personal pronounnya. Orang pertama, orang kedua tunggal maskulin, orang kedua tunggal feminim, orang ketiga tunggal maskulin, orang ketiga tunggal feminim, orang pertama jamak, orang kedua jamak maskulin, orang kedua jamak feminim, orang ketiga jamak maskulin, orang ketiga jamak feminim. Jadi ada 10 ya. Jadi ada 10 personal pronounnya atau subjeknya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada 10 ya. Sedangkan konjugasinya tadi atau binyan apanya itu konjugasi atau bisalah diartikan ini sebagai tensis ya, sebagai tensis ya. Dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu Saudara, bentuk waktunya ada 7, binyannya ada 7 ya. Jadi kata-kata ini, kata menulis ini, dia bisa berubah, berinfleksi menjadi 490. Kenapa? Binyannya ada 7, konjugasinya ada 7, subjeknya atau personal pronounnya itu ada 10. Jadi 7 kali 7 kali 10 menjadi 490. Ya Bapak Ibu ya. Jadi memang agak apa ya, artinya memang bahasa Ibrani itu dari satu akar kata dia bisa berinfleksi atau berubah itu 490 kata kerja. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Nah, ya ini seperti ini tabelnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi nanti satu kata kerja itu bisa berubah 490 kata. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, itulah sangat pentingnya kita mempelajari sores, akar kata. Jadi ketika kita nanti menemukan satu kata dalam satu kalimat, yang pertama kita akan memperhatikan itu soresnya. Ini soresnya dari mana? Kalau kita sudah paham soresnya itu baru kita bisa mengartikan. Ini tadi dari kata katap ya. Oh, katap sebentar.
Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi ini dari satu kata dia berubah menjadi 490 kata ya. Yang pertama tadi binyan katal, konjugasi katal ya. Ini konjugasi katal, ini untuk binyannya ya. Ini untuk tensisnya dan ini untuk subjeknya ya. Ini subjek ya. Ada orang pertama tunggal ya. Ada orang kedua tunggal maskulin, ada orang kedua tunggal feminim, ya. Ada orang ketiga tunggal maskulin, orang ketiga tunggal feminim, ini orang pertama jamak, orang kedua jamak maskulin, orang kedua jamak feminim, dan orang ketiga jamak ini feminim dan maskulin. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita pelan-pelan saja ya Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa Yunani itu sangat penting belajar sores ya. Nah, karena dari satu kata tadi itu nanti dia akan berubah, berinfleksi menjadi 490 kata ya Bapak Ibu ya. Baik. Satu contoh ya. Satu contoh dari kata sade, pap, dan nun ya. Sade, pap, dan nun ya. Ini jadi kalau ini akar katanya berarti ini sapon ya, sapon. Ini sade ya Bapak Ibu ya. Ini pe dan ini nun. Nun, ingat nun Bapak Ibu Saudara ya. Nun ada nun sopit. Ya, nun sopit itu di akhir kata. Jadi kalau nun sopit itu di akhir kata jadi gini ya Bapak Ibu Saudara ya, ingat ya. Mengenai sopit ada sopit. Jadi untuk kata akar kata dari sapon tadi itu sade, pe, dan nun ya. Artinya dia menyembunyikan. Dia menyembunyikan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Artinya ini dia menyembunyikan. Jadi kalau secara apanya, secara lengkapnya dia laki-laki menyembunyikan, telah menyembunyikan atau menyembunyikan, sudah menyembunyikan ya. Jadi itu untuk lengkapnya. Jadi soresnya itu adalah ini. Ya Bapak Ibu Saudaraku dari kata kerja orang ketiga tunggal laki-laki. Ya. Soresnya ini sade, pe, dan nun. Ya Bapak Ibu, artinya menyembunyikan. Jadi dari kata sade ini nanti terbentuk beberapa kata. Ya Bapak Ibu Saudaraku, terbentuk beberapa kata. Yang pertama itu ada sopen. Ya, ini sopen. Sopen itu artinya apa? Kode rahasia. Nah, dari kata menyembunyikan tadi, ya. Terus ada sapon, ya, sapon. Sapon itu apa? Utara, ya. Kenapa ada hubungannya menyembunyikan dengan utara? Nanti kita belajar ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus dari kata sapan tadi, ya, sapan tadi itu ada kata maspen. Ya, ini maspen. Nah, itu artinya apa? Kompas. Ya, kok bisa ada relasinya ke sini gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus dari kata apa tadi? Sapon tadi itu ada kata matspun. Nah, matspun itu artinya hati nurani. Jadi sembunyi ini, menyembunyikan ini ada hubungannya turunannya nanti ke hati nurani. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itulah apanya akar kata ini perlu kita pahami. Dan ini nanti kenapa jadi hati nurani, kenapa jadi kompas, kenapa jadi kode rahasia, kenapa jadi utara, itu nanti ada penjelasan secara filosofinya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik ya. Oke, ini saya ingatkan kembali. Jadi soresnya itu
sade, pe, dan nun. Itu jadi bacaannya jadi sapon. Ya, sapon itu sapan ya. Sapan itu menyembunyikan. Dari kata menyembunyikan ini ada kode rahasia. Kalau menyembunyikan dengan kode rahasia mungkin ada hubungannya gitu ya. Masih ada keterkaitannya gitu. Tapi kalau kode rahasia dengan menyembunyikan ini dengan utara, itu hubungannya apa ya gitu ya. Hubungannya apa gitu ya. Kok jadi gitu? Terus apalagi nanti kalau ini menyembunyikan, kata menyembunyikan ini hati nurani. Ini kok menyembunyikan hati nurani apa hubungannya gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus nanti utara juga apa hubungannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku mungkin secara contoh apanya ya dalam bahasa Indonesia itu misalnya kata makan ya. Kata makan itu kata kerja ya. Tapi kalau dia dikasih imbuhan, misalnya akhiran an, dia menjadi kata benda, menjadi makanan seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Terus kalau dikasih awalannya menjadi menjadi pemakan gitu ya. Jadi itu dia berubah jadi kata benda, tapi kata benda bentuk bentuk subjek atau bentuk jadi pemakan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi makan, makanan, pemakan itu jadi berubah ya. Itu ada keterkaitannya dari kata makan ya. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani juga ada keterkaitannya antara menyembunyikan dengan kode rahasia ada. Tapi bagaimana dengan hati nurani dan kompas? Kan itu menjadi apanya gitu ya, menjadi pertanyaannya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu ya, nanti kita lanjut pembelajarannya. Saya lanjutkan. Oke, ini kata kompas tadi ya Bapak Ibu Saudara ya, maspen ya. Jadi ini petunjuk arah ya Bapak Ibu Saudara ya, ada utara, selatan, timur ya. Kalau untuk timur ya, timur dia kedem ya, kedem. Ketma ya. Timur ketma, kedem itu ke timur atau arah timur ya. Terus untuk utara ya, sapon ya, sapona ya, ini utara Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan untuk selatan dia Negev ya, Negev atau Nekpa, Nekma, Nekba ya, maaf, Nekba ya. Terus untuk barat dia Yam atau Yama ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu petunjuk arah ya, atau petunjuk arah dalam bahasa Ibrani. Baik Bapak Ibu ya, kita belajar ya. Tadi ini ada utara, selatan, timur, dan barat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sekarang kita belajar mengenai selatan. Tadi timur, barat, barat ya. Barat ini barat Yam atau Yama. Ya. Yam atau Yama ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yam tadi ya, Yam itu adalah atau Yama itu adalah ke barat ya. Ini arah timur ya, ini dari timur ya. Jadi timur itu kedem atau kedema itu Bapak Ibu Saudaraku itu asal usul lah gitu ya, atau permulaan ya. Timur itu dalam mindset Semitik itu asal ya, permulaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari timur inilah Bapak Abraham itu berjalan ke Haran ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ke Haran.
ke arah utara ya. Terus turun lagi dia ke arah selatan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sampai dia ke tanah perjanjian ya. Tadi Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk selatan ya ini Negeb ya. Kenapa Negeb atau Nekba itu di sini disinilah Bapak Ibu Saudaraku selatan ya. Ini ada Negeb ya, ada Negeb itu ya. Terus sedangkan untuk barat itu ada Yama. Yama itu dari kata yam itu Bapak Ibu Saudaraku itu arahnya ke laut. Ya, sebelah kanan atau laut ya. Jadi ketika Bapak Abraham dia berjalan ke arah tanah perjanjian itu, dia sebelah selatan atau sebelah kanan ini adalah laut. Itu dari kata yam, Bapak Ibu Saudaraku ya. Sedangkan ke utara dia tadi dikatakan itu eh, Sapona itu ya, Sapan, karena di utara itu adalah kalau di utara itu dalam pemikiran Yahudi ya, di utara sini inilah wilayah di mana wilayah ini yang sangat sulit atau dalam kata lain tidak mendapat sinar matahari ya, sinar matahari. Sehingga ini gelap ya. Jadi gelap ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sehingga dikatakan ini dari kata tadi tersembunyi itu ya, dari kata sapon atau sapona tadi ya. Jadi itu filosofinya begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sapona tadi ya. Sedangkan ke Yam tadi itu ke arah laut ya. Sedangkan ke selatan itu Negeb. Ini menunjuk Negeb ini ya. Sedangkan timur itu adalah asal ya. Bisa dipahami sampai di sini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Kita lanjut. Ya, ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tadi ya. Ini perjalanan Bapak Abraham ya. Jadi dia berjalan dari Ur Kasdim ya, dari sini dari timur ya. Asal segala sesuatu itu dari timur karena dari sanalah terbitnya matahari begitu ya. Ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dari timur itu terbit matahari ya. Barat itu Yama, ya Yama itu ke arah laut ya. Sedangkan selatan itu Negeb ya, ada kata Negeb. Sedangkan North itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya, itu rahasia. Sapon, ada rahasia. Baik. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, Bapak Ibu, dari sini tadi ya. Ini tadi asal katanya atau soresnya itu dari kata sapan. Ya, ini ya menyembunyikan. Dari kata sapan ini terbentuk beberapa kata, yaitu tadi kode rahasia ya, sapen, ada sapon untuk utara, ada matchpen ya untuk kata kompas, dan ada matchpun untuk hati nurani ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada menyembunyikan, ada kode rahasia, itu tertulis dalam kejadian ya, kejadian 41 dan 45, Yusuf itu bisa menguraikan kode rahasia yang ini ya, kode rahasia. Sehingga Yusuf itu disebut oleh Firaun itu Sapnat Panea ya, Sapnat Panea. Dari kata ini Sapna ini ya, ini kode rahasia ya Bapak Ibu Saudaraku ya, dari kata sapen ya, sapen. Sapna Panea itu artinya Yusuf bisa menguraikan kode rahasia ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kode rahasia yang dimaksud itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika Firaun ya, Firaun dia bermimpi, dia tidak tahu untuk menjelaskan apa arti mimpinya. Sehingga itu sangat rahasia sekali gitu ya.
Jadi apa makna itu? Jadi itu rahasia. Sehingga sangat rahasia, jadi dia namanya sopen ya, rahasia. Sehingga Yusuf menjelaskannya ke Fir'aun ya. Fir'aun karena dia sudah menjelaskannya arti mimpinya ke Fir'aun, sehingga Fir'aun menamakan Yusuf itu menjadi Sabnat Paneah. Gitu ya. Artinya Yusuf itu pengurai atau pengetahu rahasia seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Oke. Terus kata kedua. Kata kedua ada mem, lamet sama kap ya. Mem, lamet sama kap ya. Jadi ini nanti bacanya lamet dan kap ya, Bapak Ibu ya. Ini berarti bacanya dia menjadi malak ya, malak ya. Malak. Malak itu memerintah ya, memerintah. Dari kata malak ini, akar katanya mem lamet kap ini terbentuk beberapa kata. Yang pertama itu melek. Ya, melek. Ini berarti raja. Berarti ini maskulin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sedangkan untuk kata kedua ini ada mamlakah ya, mamlakah. Berarti ini kerajaan. Kerajaan itu dia feminim ya. Kita sudah belajar kata benda ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Setiap kata benda dalam bahasa Ibrani itu memiliki gender ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ada gendernya. Ini feminim. Perhatiin Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau ada kamats ke ya, kamats ini itu menunjuk sebagai feminim ya. Jadi itu salah satu pemahaman kita ya, kalau ada kamatse ya, ini kamatse ya, atau dibuat seperti ini yang pernah kita pelajarin beberapa minggu yang lalu ya. Ini menunjukkan ini feminim ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga kalau dia nanti untuk apa jamak dia ot jadinya ya. Ot dia jadi apanya untuk jamaknya ya. Kalau untuk maskulin dia im ya, im, hirik mem, hirik yot mem ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini kingdom atau kerajaan. Terus dari kata malak tadi terbentuk kata ini melukah ya, melukah ya. Jadi ini soresnya, perhatiin Bapak Ibu Saudara, itu soresnya dari mem, lamet, dan kaf ya. Itu soresnya. Sedangkan untuk melek tadi, untuk apa mamlaka ini soresnya dari sini mem, lamet, dan kaf. Itu soresnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus terbentuk dari kalau ini ada ini molek dari kata molek ya. Ini juga soresnya kan mem ya Bapak Ibu Saudaraku ya, lamet ya, dan kop. Ini kop sopit. Perhatiin kop sopit ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau di air dia jadi kakinya panjang, ini namanya kop sopit ya. Terus dari sini terbentuk juga kata lagi yaitu mikal ya, milka ya. Ini milka. Ya perhatiin Bapak Ibu Saudara ya, soresnya mem, lamet, dan kop. Ya, ini gendernya perempuan atau feminim ya. Perhatiin, ini ada kamats ke ya. Biasanya kalau kamats itu dia adalah feminim ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini kamats ke, dia feminim. Ini juga ada kamats he, dia berarti feminim, tunggal
ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dari kata mem, lamet, dan kop ini nanti itu beberapa kata terbentuk. Dan ini baru beberapa kata. Nanti kalau kita kembali nanti ke tadi konjugasi tadi, ya ada binyannya tadi ya Bapak Ibu Saudaraku, ini malah kini juga berubah nanti jadi 490 kata kerja. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi artinya satu kata kerja itu bisa berubah 490. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku sebenarnya bisa kita simpulkan ya bahwa kata-kata dalam bahasa Ibrani kuno itu sebenarnya kosakatanya itu sedikit. Tapi karena sedikit itulah dia terbentuk beberapa kata. Satu kata aja bisa berubah 490 kata. Belum lagi tambahannya yang ini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ada kerajaan, ada untuk feminim ada ratu, ada raja yang benar atau penguasa yang benar gitu-gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dari situlah jadi sangat penting kita belajar mengenai sores ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena sores itulah setiap kita nanti belajar berhadapan dengan aksara Ibrani, dia akan kita harus berurusan dengan sores. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kita berurusan dengan sores ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Satu kata lagi ya. Oke, ini dari kata yod ke pape ya, yod ke pape. Ya. Soresnya mana? Soresnya ini Bapak Ibu Saudaraku ya. He yod he ya. He yod he ya. Dari kata ini nanti terbentuk kata haya ya. Ini haya. Jadi ini soresnya itu ho he yod he. Dari kata dari kata haya ini ya terbentuk beberapa kata. Ya seperti ini Bapak Ibu Saudaraku, ada hupe ya, ada yih ye ya, ada tih ye, ada tih yo, tih yu ya, ada kata hayitem, ada kata hayiten ya. Kalau ini ten ini biasa pada ini apa untuk feminim ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ten ya. Ini asal katanya itu dari soresnya itu haya. He, yot, he. Dari kata haya itu terbentuk juga kata hayiti ya. Ada kata hayinu, ada kata nihye, ada kata yihyu, ada kata nihye. Padahal ini Bapak Ibu Saudaraku kalau kita harus memperhatikan secara sores ya. Secara soresnya ini kita mengidentifikasi soresnya ini. Dari kata haya ini soresnya adalah he yot he ya. Ini he yot he. Jadi kalau ini mana soresnya? He ini yotnya mana? He. Jadi ini berubah di sini. Yang ini jadi dari sini, dari yot. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau ini mana soresnya? He, yot, he. Dari kata yi, ye. Ya. Terus yang ini mana soresnya? Ini. Ini soresnya he, yot, he. Dari kata ti, ye. Ya. Ti, ye. Nah, terus ini mana soresnya? He, yot, he. Dia terasimilasi u ya. Jadi ti, yu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ini ada soresnya mana?
he, yot, he. Ini terasimilasi he-nya. Jadi hayitem, ya. Hayiten. Hayitem itu untuk maskulin jamak ya Bapak Ibu Saudaraku, maskulin jamak. Hayiten ini untuk maskulin feminim jamak, ya. Itu soresnya dari he, yot, he. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dari kata haya ini, ya, dari kata haya inilah asal kata ye, aser, ye. Ya, dalam keluaran itu aku adalah aku. Ye, aser, ye. Ya. Jadi dari kata he, yot, he. Ya, dari kata he, yot, he. Ye, aser, ye. Dari kata inilah terbentuk kata ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Yot, he, pa, pe, atau Adonai. Ya. Jadi kata yot, he, pa, pe itu asal katanya dari haya. Haya ya. Ini soresnya dari haya. Haya itu aser, maaf, ye, aser, ye. Perhatiin ini Bapak Ibu Saudaraku, soresnya nih. Ini soresnya he, yot, he. Ya, itu soresnya. Terus ini juga he, yot, he. Dari kata haya. Haya itu ada ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Eser, aye, eye, aye, aser, eye. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, jadi seperti ini apanya, seperti tabelnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tabelnya seperti ini ya. Dari kata haya tadi ya, ini sebagian ini enggak semua ya. Dari kata haya tadi terbentuk kata hayiti, hayinu, hayita, hayit, hayitem, hayiten ya. Dari kata itu terbentuk beberapa kata, ada hayu, ada haita, ada hope, hopa, hopim, dan hopot. Ya, perhatiin Bapak Ibu Saudara ya. Untuk pastennya, bentuk pasten orang pertama tunggal ya, hayiti. Saya ada atau saya telah ada. Jadi untuk apanya pluralnya hayinu. Kami telah ada, kami ada. Untuk orang kedua tunggal ya, hayita ya. Itu untuk maskulin. Ya, artinya kamu ada. Ini hayit, ini untuk feminim. Kamu perempuan ada. Untuk pluralnya hayitem. Plural untuk laki-laki. Hayiten. Ini plural untuk feminim. Perhatiin ini Bapak Ibu Saudara ya. Untuk membedakan nanti jamak feminim dan jamak laki-laki, perempuan ya ini ya. M. Kalau untuk maskulin dia M di sini, hayitem. Sedangkan untuk feminim dia N belakangnya, nun ya. Kalau untuk maskulin plural dia M ya. Oke. Untuk orang ketiga adalah haya. Nah, jadi inilah soresnya. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya, dari sinilah soresnya. He, yot, he. Haya artinya dia dulu telah ada. Dia ada. Dia orang ketiga tunggal laki-laki. Bagaimana untuk feminimnya? Feminimnya dia haita. Ya ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Haita. Tapi untuk maskulinnya ini. Bagaimana untuk jamak? Hayu. Ya, yu. Hayu. Terus ini bentuk pasten ya. Ini bentuk
past tense. Tapi kalau untuk present dia gimana? Hope, hope, hope. Itu perhatiin dari kata ke, yot, ke. Jadi soresnya itu Bapak Ibu Saudaraku ini ya, soresnya ini. Untuk presentnya hope, itu untuk maskulin, opa untuk feminim, sedangkan untuk jamak plural, jamak maskulin, dia hopim, ya perhatiin Bapak Ibu, hopmim. Sedangkan untuk jamak feminim, dia hapot. Perhatiin, ot ya. Kita belajar jamak kata benda kemarin itu ot, ot untuk feminim, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yot ke pap itu ya, yot ke pap ke itu terbentuk kata ini dari soresnya ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yot ke pap ini dari situ soresnya. Tadi ini bentuk past tense ya, past tense. Ini untuk present dan ini untuk future. Nah, jadi future gimana? Jadi future itu dia pakai yot ya, yiktol gitu ya, dari yiktol. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, nama Adonai yot hepape itu dari kata soresnya haya, tadi ini haya ini, dari sinilah asal kata yot hepape ya. Yot hepape bentuk yiktol atau future ya. Jadi itu orang pertama dia eye ya, tadi eye ini orang pertama future ya. Terus untuk orang kedua tihye ya, untuk perempuan dia tihyi. Sedangkan untuk orang ketiga tunggal laki-laki adalah yihye. Ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yot hepape itu kalau secara grammarnya itu bacanya yihye. Ini yihye ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang pernah kita pahami ya, bahwa yot hepape itu nggak boleh dilapalkan ya. Dilapalkan artinya ada tata krama itu ketik ere. Jadi yot hepape itu selalu ketemu dengan tetragramaton ini, yang 3 tulisan kudus ini, mereka akan menyebut ini adalah Adonai. Kalau enggak Hasem, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kata Tuhan itu asal katanya soresnya itu adalah haya. Nah, soresnya adalah dari sini tadi, ha, ya, ke, yot, ke, ya. Tapi ketika dia untuk bentuk future, bentuk yang akan datang ada yot. Namanya yiktol, nanti kita belajar itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kata yot ke pape itu terbentuk dari sores haya, bentuk orang ketiga tunggal laki-laki, tensisnya adalah future. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kata yot he pape itu dari situ terbentuknya ya. Jadi soresnya dari ayat tadi ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita bisa memahami bahwa nama Tuhan dan nama-nama di Yahudi atau Israel itu mereka akan selalu namanya itu nama kata kerja yang belum rampung atau kata kerja future yang akan datang gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya kira sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab, dan kita Bapak Ibu yang mau bertanya nanti lebih dalam atau kurang paham mengenai pembelajaran ini, Bapak Ibu tetap stay ya, tetap tinggal dalam Zoom ya. Dan Bapak Ibu yang yang lewat streaming, Bapak Ibu bisa bergabung dengan Zoom kita
kita ya, supaya Bapak Ibu bisa berinteraksi atau Bapak Ibu bisa tanya jawab lebih dalam pembelajaran ini ya. Mungkin saya kira dalam penjelasan tadi mungkin ada yang lost atau kurang paham, bisa ditanyakan nanti setelah Zoom kita. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Erikson, tadi udah dijelasin ya, karena waktu kita terbatas ya untuk acara live, tapi kita masih akan kembali lanjutkan di Zoom meeting kita ya. Ya, tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu melihat promosi acara yang akan disampaikan oleh Sister Aling. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, dimulai dengan besok, Bapak Ibu, hari Minggu 25 Agustus 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, akan ada ibadah online ya, Bapak Ibu, di Sema Adonai. Dan yang memimpin liturgis ibadah kita adalah Ibu Kuane dari Jerman, dan yang akan memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Yanti Versens dari Jerman juga. Dan tema ibadah online kita adalah menjadi anak kesukaan Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Jos Sudarman. Selanjutnya, nah, ini adalah kelas untuk hari Senin ya Bapak Ibu di tanggal 26 Agustus 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Jadi di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan seperti biasa di hari Senin ini kita belajar tentang materi teologi religium. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-7 ya Bapak Ibu dengan tema teologi religionum dalam konteks Indonesia. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai, Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja ya. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel yang lain. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel baru kami, channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang di-live-kan lewat channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Dipersilakan. Ya, terima kasih Sister Aling. Ya, tadi yang seperti diumumkan oleh Bapak Erikson Ritonga ya, jadi acara kita masih akan terus berlanjut, namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu tutup dengan doa dan juga sedikit konklusinya ya. Silakan Pak Erikson. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, salah satu kunci dalam belajar bahasa Ibrani itu adalah memahami sores. Jadi setiap kita belajar nanti bertemu dengan Ibrani, bahasa Ibrani, yang dipertimbangkan yang pertama adalah soresnya. Dan dari kata sores tadi yang seperti yang kita pelajari terbentuk ratusan kata, bahkan 490 kata lebih, ya Bapak Ibu Saudaraku, dia berinfleksi. Jadi Bapak Ibu tetap semangat dalam belajar, step by step pasti bisa. Tuhan memberkati. Oke, kita tutup dalam doa, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam yang indah ini, buat pembelajaran kami dalam bahasa Ibrani mengenai sores. Terima kasih Bapa, biarlah kami lewat pembelajaran ini Tuhan, kami semakin memahami Tuhan kebenaran-Mu Tuhan.
semakin mengerti makna yang lebih dalam lagi dari kata-kata yang terkandung dalam Alkitab yang adalah firman. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan kami semua, berkati program Sema Adonai Tuhan Yesusku, berkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang ambil bagian dalam Sema Adonai, Tuhanlah yang memberkati. Demikian juga Tuhan buat kami semua dalam pembelajaran yang selalu mengikuti dalam program Sema Adonai, kiranya Tuhanlah yang memberkati. Lewat itu semua kami semakin cinta, semakin hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, biarlah semuanya dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin, terima kasih Pak Erikson. Ya, teman-teman, kita akan berjumpa kembali ya untuk minggu depan, tapi Bapak Ibu juga jika tidak keberatan atau mungkin ada sesi tanya jawab setelah ini, bisa ikut di Zoom meeting ya. Linknya ada di bawah dan di deskripsi. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, Lailatul Shalom.